Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Ketuhanan yang Maha Esa. yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil yang adil dan beradab. dan beradab. 3. 3. Persatuan Persatuan Indonesia. Indonesia. 4. 4. Kerakyatan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menjadikan kebinekaan sebagai sebuah negara karena memiliki banyak suku, bahasa, agama, serta budaya yang berbeda antar masyarakat dalam negaranya. Hal ini menjadi pemicu timbulnya konflik horizontal. Konflik horizontal adalah bentuk konflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat, baik antar individu maupun kelompok yang dimana memiliki kedudukan yang relatif sama. Seperti pertikaian antar sesama masyarakat, konflik sesama organisasi massa, dan tawuran antar sesama pelajar. Secara hakikat konflik ini adalah konflik sosial antar pihak yang berbeda. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat konflik ini atau konflik horizontal, mulai dari menimbulkan keretakan hubungan antara individu ataupun antar kelompok, hingga hancurnya harta benda dan korban jiwa jika konflik ini berubah menjadi tindak kekerasan. Maka dari itu, solusi diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan adanya organisasi sosial. Organisasi sosial adalah tatanan sosial yang bersifat formal, langgeng, atau terus-menerus, memiliki aturan yang tegas dan mengikat, dan memiliki identitas secara kolektif, serta keanggotaannya itu jelas dan rinci. Peran organisasi sosial dalam mengatasi konflik horizontal adalah yang pertama, organisasi sosial berperan sebagai pedoman dalam kehidupan berkelompok, yang dimana tujuannya adalah menjaga perilaku maupun sikap yang baik dan benar dalam menjalani kehidupan di lingkungan sosial bermasyarakat. Yang kedua, organisasi sosial menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Dengan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, organisasi ini melakukan beberapa program yang bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat Indonesia, seperti pengembangan kegiatan gotong royong dan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Terakhir, organisasi sosial memberikan pengawasan kepada masyarakat yang dimana dilakukan dengan berdasarkan pada kaidah nilai dan norma yang berlaku dalam tatanan sosial yang tersistem. Maka dari itu, dengan uraian yang telah dijelaskan di atas, kesimpulannya adalah dengan banyak perbedaan yang ada di Indonesia, akan rentan terciptanya konflik horizontal yang berdampak sebagai pemecah belah bangsa. Solusi diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan tujuan menciptakan kerukunan dan kesatuan masyarakat Indonesia agar menjadi negara yang damai dan sejahtera. Organisasi sosial adalah jawaban dari permasalahan ini. Perannya dapat mengatasi dan menghindari konflik horizontal di Indonesia. Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dalam meredakan konflik antar umat beragama yaitu terdapat pertama, komunikasi antar pribadi. Upaya pengurus FKUB dalam mengatasi konflik antar umat beragama ini tentunya harus menciptakan bentuk komunikasi yang efektif. Salah satunya yaitu komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antar pribadi agar menciptakan kerukunan antar umat beragama. Dalam meredakan konflik antar umat beragama, pertama, lakukan monitoring dan meninjau langsung ke lapangan dengan menampung aspirasi dan permasalahan. Yang kedua ini, langsung turun ke lapangan memastikan benar bahwa masalah yang terjadi dapat dengan sigap terselesaikan. Dan yang ketiga ini, monitoring dilakukan dalam upaya menangkal untuk terjadinya perpecahan atau perselisihan di antara masyarakat sehingga kerukunan umat beragama dapat terjaga dengan baik. Dan yang kedua ini ada komunikasi massa yang dimana media cetak digunakan
seperti pemberitahuan tentang peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengurus FKUB menempelkan spanduk yang di dalamnya berisikan tentang mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan berusaha menyampaikan nilai-nilai sikap toleransi kepada masyarakat dengan menggunakan media massa, misalnya dengan menggunakan surat kabar lokal. Dari upaya untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan ini telah ditetapkan khususnya dalam mensosialisasikan visi dan misi FKUB agar menciptakan keharmonisan beragama dan menjalin sikap toleransi dan setiap pemeluk agama yang berbeda. Dan yang ketiga ini terdapat komunikasi publik atau komunikasi kelompok yang dimana untuk mensosialisasikan dan mewujudkan visi dan misi yang diterapkan melalui program-program kerja serta kegiatan-kegiatan. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan keharmonisan dalam beragama, khususnya untuk mengatasi masalah konflik atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan dilakukannya memberikan informasi, mengedukasi, dan mengajak khalayak atau masyarakat dalam hal ini untuk meningkatkan keharmonisan dan menjaga kerukunan umat beragama. Sistem Indonesia bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai ground norm atau norma dasar atau state fundamental norm atau norma fundamental negara dalam jenjang norma sosial di Indonesia. Norma sosial dapat dikatakan sebagai seperangkat aturan atau panduan hidup yang biasanya tidak tertulis dan berlaku di masyarakat. Norma di masyarakat sendiri memiliki beberapa fungsi yang sangat krusial. Fungsi normal tersebut adalah sebagai pedoman hidup yang berlaku untuk individu atau masyarakat di lokasi dan waktu yang spesifik. Sebagai contoh, di kampung A, orang-orang mengucapkan salam sebelum pergi ketika bertemu. Namun, perilaku tersebut belum tentu atau tidak berlaku di kampung lain. Tetapi kita saling menghargai dengan cara adat istiadatnya yang terdapat di daerahnya. Pancasila sila ketiga mengandung makna bahwa usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia ini sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, dengan ini dapat dikatakan bahwa sila ketiga dengan norma sosial saling memiliki keterkaitan dikarenakan banyaknya adat serta budaya yang ada di Indonesia. Kita seharusnya sudah saling bisa menghargai menerima adat dan budaya antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat pengguna internet memiliki kebebasan terhadap penggunaan media sosial dan kebebasan mengemukakan pendapat. Kebiasaan menggunakan kebebasan berpendapat secara tidak bijak dapat menimbulkan adanya hoax. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah informasi bohong. Indikasi hoax terbentuk dari bebasnya pengguna internet menyampaikan pendapat lewat media sosial dan asumsi menggunakan media massa dan media gambar yang belum pasti kebenarannya. Penyebaran informasi hoax menimbulkan keresahan karena membuat masyarakat sulit membedakan informasi yang salah dan benar. Hoax juga menimbulkan konflik baik dari dimensi vertikal maupun horizontal. Belum lama ini, beredar berita hoax mengenai logo halal baru yang dikabarkan terinspirasi dari penutup kepala uskup gereja. Padahal nyatanya, logo halal baru tersebut terinspirasi dari bentuk gunungan dan motif surjan pada wayang kulit. Berita hoax ini bisa menimbulkan konflik horizontal apabila masyarakat tidak secara bijak menyerap informasi yang ada. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah sudah menyuarakan antisipasi hoax. Septiaji Eko Nugroho selaku Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax mengaku sudah beraudiensi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ia berharap kedepannya ada sinergi dengan Polri untuk mensosialisasikan penyebaran hoax ditinjau dari sisi hukum. Ia berkata, di Indonesia sudah ada KUHP tentang fitnah dan hasut, serta UU ITE pasal 28 tentang penyebar berita bohong yang menyesatkan. Untuk itu, masyarakat perlu memanfaatkan media sosial secara positif dan jangan mudah termakan isu yang tidak benar. Ujaran kebencian menyebabkan disintegrasi bangsa. Menurut Charles Sumarjan, masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan ciri-ciri masyarakat menurut Soejarno Sukanto adalah hidup berkelompok, melahirkan kebudayaan, mengalami perubahan, saling berinteraksi, memiliki kepemimpinan, dan ada stratifikasi sosial.
Masyarakat mempunyai berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar mereka dapat hidup secara terus-menerus. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah populasi, informasi, energi, materi, sistem komunikasi, sistem produksi, sistem distribusi, sistem organisasi sosial, sistem pengendalian sosial, dan perlindungan jiwa serta harta benda. Konsekuensi dari masyarakat yang hidup berkelompok adalah potensi konflik yang diakibatkan oleh kebencian pada diri individu atau kelompok orang dalam masyarakat. Kebencian pada umumnya terkait dengan kecemburuan atas hal-hal seperti status sosial, kekayaan, sumber daya, dan kelebihan-kelebihan lainnya yang membuat orang saling bermusuhan. Konflik bisa muncul dalam skala yang paling ringan berupa saling sindir atau adu mulut, hingga skala paling berat berupa adu fisik dan kerusuhan dalam tingkat yang lebih besar. Peran media sosial dan ujaran kebencian. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Kondisi yang tanpa tatap muka namun cepat mengantarkan pesan ini kemudian berkembang pesat dan bahkan liar karena sulit disensor. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan ujaran kebencian untuk menyerang orang lain demi kepentingan diri atau kelompoknya. Masalah ujaran kebencian mungkin tidak pernah dibayangkan oleh ilmuwan atau pakar pencipta media sosial karena media sosial pada prinsipnya dimaksudkan untuk komunikasi antar manusia lebih mudah dari berbagai belahan dunia. Dari sudut pandang sosiologi, media sosial telah mempengaruhi tata cara manusia bersosialisasi, berteman, dan berinteraksi. Oleh sebab itu, masalah ujaran kebencian perlu disikapi secara cerdas oleh masyarakat agar masyarakat tidak mudah terhasut dengan ujaran-ujaran kebencian di media massa dan media sosial. Perlu ditanamkan pemahaman bahwa ujaran-ujaran kebencian akan berdampak negatif yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak negatifnya bahkan bisa mengarah pada terciptanya konflik SARA. Konflik yang jika dibiarkan akan dapat memicu disintegrasi bangsa.